terbesar penghuni emas seluruh Indonesia, tetapi kan disparitas kesenjangan sosial dan ekonominya tinggi, sehingga itu hanya dirasakan oleh tingkat-tingkat tertentu. Masyarakat pada umumnya di Banten itu masih hanya berorientasi bagaimana makan hari ini, yang memang semakin hari mungkin ada dampaknya juga dari pengaruh krisis global itu semakin sulit. Ini yang kedua, peran serta pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dalam mempublikasikan prestasi-prestasi pemerintah pusat itu jalan, sehingga efeknya masyarakat Banten pada umumnya masih memandang negatif, walaupun tidak terlalu negatif juga. Itu kan kalau dari positif pandangan umum yang kita ambil masyarakat Banten pada umumnya terhadap pemerintahan yang ada, dan terhadap krisis global, pandangan masyarakat Banten pada umumnya tidak menyadari. Mereka hanya merasakan sekali kerja susah, bertani susah pupuk, jadi supir seorang hilang, jadi angkot bensinnya naik. Itu persoalan-persoalan yang ada di Banten. Mereka tidak peduli Rusia, Ukraina mau perang sampai 100 tahun, nggak peduli. Kalau belum terasa sampai ke Banten ini, jangan peduli. Ini pandangan dari yang kita ambil dari KPD Banten, yang kita ambil dari teman-teman, bahwa di Banten posisinya memandang pemerintah masih positif. Pada dasarnya di Jawa Barat itu kita melihat dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah bagaimana KAPT ini bisa berperan untuk membangun ekonomi masyarakat grassroots, kelas bawah khususnya. Kenapa? Karena kita di Jawa Barat memandang krisis pangan dan krisis energi ini seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah kita, ini rezim-rezim pemerintahan di berbagai negara pun banyak yang sudah tumbang karena krisis seperti ini. Jadi KAPT Jawa Barat ingin berperan di Jawa Barat itu dan sudah juga memulai banyak pekerjaan yang terkait untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kita di KAPT Jawa Barat tidak akan menyuruh masyarakat untuk berhemat-hemat. Karena listrik naik, hematlah listrik. Karena bensin naik, hematlah bensin. Kita tidak mengarahkan seperti itu. Kenapa? Karena kita percaya pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya sesungguhnya kebohongan. Kenapa kebohongan? Karena semua masyarakat udah hemat tapi nggak kaya-kaya. Betul ya? Siapa bilang kita selama ini boros-boros? Saya yakin kita semua sudah hemat. Apalagi masyarakat grassroots pasti sudah sangat hemat. Nah, yang KAPT Jawa Barat lakukan akan membangun ekonomi mereka. Ibu-ibu rumah tangga kita bisa berikan pendidikan bagaimana menghasilkan suatu tindakan untuk ekonomi. Pelatihan-pelatihan, anak-anak muda pengangguran mungkin bisa diajarkan. Bambu misalnya yang lagi tren itu bisa menghasilkan nilai ekonomis yang bisa membangun ekonomi masyarakat grassroots sehingga mereka bisa melawan krisis pangan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, KAPT Jawa Barat ingin sekali agar kita dari alumni perguruan tinggi yang punya riset-riset, hasil riset-riset, teknologi tepat guna harus kita mulai berikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menggunakan teknologi tepat guna itu untuk kehidupan mereka sehingga mengurangi beban dari krisis pangan dan krisis energi. 2024 sudah mulai dekat. Artinya kalau menghitung hari ya besok lah mulai pemilihan. Nah, yang menarik di KPT Jawa Tengah, sahabat politik teman-teman kader Jawa Tengah ini cukup besar, ini perlu kami sampaikan. Termasuk saudara saya yang sakit juga sebenarnya sahabat politiknya tinggi, mungkin terlalu tinggi dari sakit gitu. Terus yang selanjutnya ini menjadi bahan diskusi teman-teman KPT Jawa Tengah bagaimana suara-suara teman-teman KPT Jawa Tengah ini yang mempunyai sahabat politik cukup tinggi ini, salah satunya memang di beberapa daerah kader KPT yang ada yang menjadi ketua KPUG di Boyolali ada, di Kabupaten Banyumas pun ada. Pas kebetulan ketua KPUD Kabupaten Banyumas ini di 2024 juga akan maju menjadi wakil bupati. Jadi kita salam dari ketua KPUD. Kita minta
didoakan dan didukung sepenuhnya untuk proses 2024 November. Insya Allah KPU Kabupaten Banyumas tegak lurus Bang. Itu yang didasarkan tegak lurus. Terus yang selanjutnya selain itu juga kader-kader yang lain juga banyak yang menjadi mempunyai sawah politik berprestasi. Perlu kami sampaikan, insya Allah saya juga ikut untuk besok registrasi di Kopil Banyumas Selatan. Mohon doanya. Yang menjadi catatan memang kemarin teman-teman, memang ini banyak warna, tidak satu warna. Ini mungkin kekhawatiran teman-teman. Ini jangan-jangan kalau tidak tegak lurus ini KPT nasional tidak memperhatikan kita nih. Nah itu menjadi catatan, menjadi catatan teman-teman yang beda warna. Karena kalau ngomong Indonesia kan dilihat kebalikan, kan? Jadi setelah ini mohon ada diskusi di teman-teman KPT nasional melihat untuk perbincangan di 2024. Karena menurut saya sekali lagi Jawa Tengah karena bidangnya teman-teman yang banyak, termasuk Nun Sewu ini jadi calon presidennya kemarin juga yang dimulai dari Jawa Tengah. Nah ini teman-teman KPT jadi terbawa ikut ingin mewarnai di konstelasi politik di 2024. Relawan KPT termasuk KPT Jawa Timur adalah bagian yang penting dalam mengantarkan Joko Widodo melanjutkan kepemimpinan di tahun 2019-2024 ini. Berkaitan dengan itu, KPT harus terus meneguhkan komitmen kebersamaan sampai dengan paripurna. Jokowi dan relawan adalah satu kesatuan untuk satu visi dan misi dalam membangun Indonesia demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berdasarkan gotong royong. Bangsa kita sudah terbukti sebagai bangsa yang tangguh, tahan terhadap ujian dan cobaan. Kita telah teruji di masa pandemi COVID-19 yang lalu, dan pasca pandemi ini muncul tantangan terbaru yaitu krisis pangan di dunia, krisis energi, krisis keuangan yang kita juga harus mampu menghadapinya dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan kemandirian. Kita ini adalah kapal besar, perahu besar, dan relawan kita semua ini adalah penumpangnya dalam satu kapal besar yang harus kompak menjaga persatuan, dan yang paling penting serta solid terus menjaga komunikasi di antara kita. Dalam hal politik, yang penting menurut Pak Jokowi saat itu adalah yang penting kita bekerja keras agar ekonomi kembali pulih dan sehat. Ojo kesusu, ojo ngantek keliru. Artinya jangan terburu-buru, jangan sampai keliru. Santai dulu urusan politik. Yang penting ekonomi kita selesaikan bersama-sama. Sebagai bangsa yang besar dan beragam sukunya, yang penting adalah persatuan. Berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bangsa kita adalah bangsa yang bersatu. Relawan harus tetap bersatu, harus kompak menjaga silaturahmi. Jadi bagi saya KPT itu idenya baik, gagasannya baik, bertarungnya menurut saya masih minus. Kenapa saya masih minus? Saya pikir-pikir kawan-kawan yang lain ini kan sudah bertarungnya itu sudah di tingkat langit ke-6 lah. Langit ke-6. Jokowi kasih langit ke-7. KPT itu masih langit ke-3. Makanya kalau dalam teori minum ya. Teori minum. Satu sloki itu menyehatkan. Ya. 2 sloki itu membuat bahagia. 3 sloki itu sudah mulai salah sangka. 4 sloki itu sudah mulai baku hantam. 5 sloki itu hilang ingatan. Nah,
Nah, KAPT ini baru tingkat 1 sloki, menyehatkan saja, belum sampai ke baku hantam. Nah, kita harus baku hantam untuk mewujudkan cita-cita kita yang namanya dulu Persatuan Nasional apa-apa itu lah. Agak susah tuh bacanya itu. Itu aja. Bagaimana caranya kita melebarkan sayap, bagaimana caranya kita meneguhkan komitmen satu sama lain tanpa curiga. Karena dulu saya dididik Pak Gembos itu persaudaraan. Pokoknya kalau kawan bergerak kita dukung. Bergeraknya kayak apa loh kita dukung. Pokoknya persaudaraan itu. Makanya Pak Gembos ini, Kancut, Bang Amar ini kawan rasa saudara itu. Tidak curiga, tidak ada curiganya. Nah, ini yang harus kita gimana caranya dari daerah ke daerah, dari basis ke basis itu menjadi sebuah kekuatan, karena pasti itu yang tidak bisa porak-porandakan dengan politik identitas. Itu bullshit. Tidak ada itu. Yang ada adalah bagaimana chemistry kita harus ketemu, saling mendukung, tidak ada saling curiga, saling support. Kawan sakit, ya kita akan ikut sakitnya. Jangan seperti yang lainnya. Kawan sakit, ya kamu masuk rumah sakit lah. Kawan sakit, ya kamu masuk ke paling pijet lah. Tidak gitu. Kawan sakit ya kita dampingi supaya kita mendapatkan kekuasaan itu benar-benar komunal, bukan individual. Ini yang paling penting, dan saya lihat KAPT hari ini belum seperti itu. Belum seperti itu. Harus menjadi kekuatan yang komunal, bukan individual. Bukan bos, bukan Bang Amar, bukan siapapun, tapi KAPT sebagai komunal, gerombolan. Nah, ini gerombolan itu paling susah untuk ditaklukkan, paling susah. Kalau organisasi ketuanya dipangkas lehernya, selesai sudah. Gerombolan itu sudah. Ketuanya dipangkas, aku ini juga ketua. Di situ juga ketua. Terus siapa ketuanya? Ini namanya gerombolan. Nah, ini yang harus kita bangun, spirit itu. Ya, sebelum saya mengakhiri, tidak menyinggung Jawa Timur, saya akan menggunakan baju ini. Ya. Bali itu ada tatonya. Jawa Timur tidak berani. Ya. Masa dari dulu, dari jalannya Jawa Timur. Ya. Oke, kita melihat juga persoalan pertama hari ini adalah bagaimana dalam konstelasi politik ke depan kita bisa menyelesaikan soal energi. Kaitan energi ini pertama sekali mungkin didasarkan oleh problematik rakyat adalah di masyarakat adalah soal disparitas harga. Disparitas harga ini sedikit-sedikit barang kita itu dipatok dan didasarkan dengan harga internasional. Saya nggak tahu apakah memang apakah memang teori ekonomi harus selalu seperti itu. Yang paling menyakitkan adalah menurut kita adalah soal dalam proses pemerintahan sekarang adalah soal minyak goreng sih. Standar TBS-nya adalah diproduksi di Indonesia, tapi harganya harus mematok CPO internasional tanpa kita bisa menghitung real seberapa besar nilai produksi yang sebenarnya dibuat di masing-masing pabrik sawit dan pabrik minyak goreng. Kira-kira seperti itu. Pangan ya juga begitu, kita cukup banyak pangan yang memang kita banyak impor dan juga harus soal patokan harga internasional menjadi patokan. Tapi setidaknya masih banyak juga barang-barang lain yang memang diproduksi di Indonesia.
dan juga yang paling penting karena kita cukup bersinggungan cukup besar di DKI Jakarta, itu adalah soal bagaimana kita memandang proses ideologi kebangsaan. Konteksnya bukan cuma adalah bukan pertarungan sebenarnya, pertarungan Pancasila dan non Pancasila, tapi pertarungannya adalah soal yang karena soal bagaimana kita membangun bangsa ke depan berdasarkan Pancasila, dan adalah hal yang biasa dalam sebuah negara dan sebuah bangsa. Ada ideologi yang ingin digantikan, tapi negara setidaknya harusnya mengatakan bahwa hal inilah yang harus dilakukan, hal inilah yang harus dilakukan kepada masyarakat. Saya nggak tahu apabila pertarungan ke depan kalau ada salah satu calon yang ternek, ya mungkin kita akan sibuk pertarungan ini adalah pertarungan yang akan kita jalani juga, karena jujur atau tidak jujur, walaupun kalah, kelompok yang buat kami di Jakarta, kelompok yang memang membawa sebuah ideologi baru, sebuah wawasan baru, itu juga turut tadi untuk memenangkan pertarungan kemarin. Karena per hari ini kita ya biasa orang cukup punya interest yang cukup tinggi soal politik sektarian, bahkan bukan hanya sektarian dalam konteks agama, juga beberapa hal dalam konteks keseluruhan di Indonesia pada hari ini. Walaupun itu saja kita juga nggak hati-hati amat sebenarnya soal sektarian, soal radikalisme ataupun sektarian atau politik identitas, tapi ya tidak seperti pertemuan politik sekolah. Teman-teman Sulawesi Selatan itu memperkirakan bahwa KAPT itu di 2022 sudah jadi partai politik, tapi kita tunggu-tunggu pengumumannya di KPU nggak ada, jadi aduh, ya kan? Ya iya dong. Akhirnya kita juga bingung ya, KAPT ini apa sih, organisasi sosial atau organisasi politik atau apa? Kalau memang mau berpolitik, ayo kita berpolitik serius, tapi berpolitiknya sehingga teman-teman tanya, tolong dititip kapan KAPT jadi partai politik gitu, ya kan? Karena nggak ada lagi jalur yang konstitusional untuk bermain-main di politik. Selama ini kan kita hanya menggantung-gantung ya sekali-sekali kita tampil lah, partainya apalah namanya, kan gitu, partai perguruan tinggi kan gitu kira-kira ya. Serasa itu titipan dari teman-teman di Sulawesi Selatan, walaupun dia tanya dengan sangat sederhana, kira-kira 2024 ini kita mendukung siapa? Ya, kita mendukung, walaupun suara kita di sana cukup kecil, tapi minimal mempertanyakan itu. Ya. Jadi keinginannya teman-teman itu siapa? Karena kalau sudah teman-teman di Jakarta khususnya atau pusat KAPT menginstruksikan A, ya sudah, kita nggak perlu mempertanyakan lagi, karena kita sangat yakin bahwa KAPT pusat itu sangat tidak mungkin menjerumuskan kita ke jurang. Itu yang kami yakin. Mungkin itu beberapa catatan yang mudah-mudahan menjadi referensi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.